Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa iqtafa atharahu ila yaumiddin. Yaqulullah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa Al-Furqan TV dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Azza wa Jal, Rabb semesta alam, atas segala kenikmatan, karunia serta hidayahnya, sehingga kita semua pada sore hari yang berbahagia ini dapat dipertemukan kembali di majelis yang mulia ini, membahas kembali sebuah kitab yang berjudul Mukhtasar Minhajil Qasidin, yang dikarang oleh Al-Allamah Ahmad ibn Abdurrahman ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, yang wafat pada tahun 689 Hijriah. Dan kitab ini merupakan ringkasan daripada sebuah kitab yang berjudul Minhajul Qasidin, yang dikarang oleh Al-Allamah Ibnul Jauzi rahimahullah. Dan Minhajul Qasidin merupakan ringkasan daripada kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Al-Allamah Al-Ghazali ya rahimahullahu ta'ala. Dan pada pertemuan kali ini ya kita akan membahas ya tentang pembahasan yang terakhir ya di dalam hak-hak yang perlu ya dilakukan oleh orang lain kepada orang yang lainnya. Kemudian kita akan masuk kepada pembahasan ya di kitab yang baru, pembahasan di dalam bab yang baru, yaitu tentang al-uzlah, yaitu seorang yang menyendiri. Beliau rahimahullah yang mengatakan di sini, langsung saja kita baca apa yang dikatakan oleh beliau rahimahullahu taala. Beliau mengatakan wa amma hukukul walad, ya adapun hak-hak seorang anak. Ya, hak-hak seorang anak. Apa saja hak-hak seorang anak yang perlu ya diberikan kepada anak tersebut ya dari orang tuanya. Fa'lam annahu lamma kanat tiba'u tamilu ilal walad, maka ketahuilah bahwasannya tabiat orang tua itu condong kepada anak-anaknya. Ya, kalau ya, anak itu kadang-kadang lupa ya kepada orang tua ya, anak lupa kepada orang tua itu banyak ya, bukan ada tapi banyak. Tapi ya orang tua itu merupakan tabiatnya, dia akan condong kepada anak-anaknya. Maka di sini dia mengatakan tamilu ilal walad lam yahtajja ila ta'kidil wasiyati bihi, maka tidak butuh ya untuk menekankan kembali wasiat ya, wasiat tentang hak-hak seorang anak ya, karena memang seorang orang tua itu ingin ya mengusahakan kepada anaknya itu yang terbaik. Illa annahu qad yaghlibu hawal walid lil walad ya. Tapi kadang-kadang itu hawa nafsu ya seorang orang tua itu lebih dominan ya kepada anak tersebut ya. Ketika hawa nafsu itu lebih banyak, lebih dominan, apa yang terjadi? Fayatruku ta'limahu wa ta'dibahu. Maka orang tua dia meninggalkan pengajaran dan pendidikan anaknya. Ya. Jadi seharusnya kan bukan hanya masalah ya finansial saja yang dia penuhi ya untuk anak-anaknya, masalah harta ya duniawi, makannya, minumnya, pakaiannya. Bukan hanya itu saja. Ya, bukan hanya itu saja yang merupakan hak anak ini, tapi lebih daripada itu adalah masalah pendidikan anaknya, ya, pengajaran anaknya ini juga harus diperhatikan oleh orang tua. Maka ada sebagian orang tua, ya, banyak di sini dikatakan ya kadang-kadang itu lebih dominan hawa nafsunya, ya dia tidak mengetahui, maka dia selalu ya mencekoki anaknya ya hal-hal yang bersifat duniawi, kemudian dia tidak memperhatikan tentang pendidikan anaknya, pengajaran anaknya. Ya, padahal seharusnya dia bukan hanya memperhatikan satu hal, tapi memperhatikan hal yang lain. Bukan hanya tentang materinya, tapi juga yang berkaitan dengan agamanya, roh, ya, rohnya, ya, roh daripada anak tersebut. Ya.
Ya kadang-kadang orang tua tidak mampu ya misalkan untuk mengajarkan ya, agamanya. Maka termasuk di antara kesungguhan seorang orang tua itu menyekolahkan anaknya ya di pondok-pondok pesantren. Karena kalau dia sendiri yang mengajarkan ya dia kurang mampu ya tidak memiliki ilmu. Ya maka dia mampu secara finansial maka mensupport anak-anaknya ya disekolahkan ya di lembaga-lembaga, di pondok-pondok pesantren. Walillahil hamd. Maka ini ya insya Allah yang merupakan kesungguhan orang tua. Ini merupakan juhud ya kesungguhan ya orang tua untuk mendidik anaknya, untuk mengajarkan anaknya ya agar menjadi seorang yang lebih baik daripada orang tuanya. Lah itu kan seperti itu. Tapi sebagian orang tua tidak. Sebagian orang tua tidak, dia hanya mementingkan makanan dan minumnya dan juga hal-hal yang bersifat materi. Ya hawa nafsunya saja, ya hawa nafsunya saja. Kemudian tidak memperhatikan ya masalah ukhrawinya. Ya, maka ini merupakan hal yang keliru, ya, hal yang keliru. Di sini dikatakan oleh mu'allif fayatruku ta'limahu wa ta'dibahu. Ya. Maka dia pun meninggalkan ya untuk mengajari anaknya, ya mendidik anaknya dengan baik. Ya. Maka ini adalah tugas ya seorang orang tua dan ini merupakan hak seorang anak. Ya diberikan pendidikan, ya diberikan pengajaran dan lain sebagainya. Ya bukan hanya masalah perutnya, tapi juga masalah hatinya dan juga akalnya. Ya ini adalah tugas orang tua yang merupakan hak ya seorang anak. Waqad qala Allah Ta'ala, ya dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya. Yang lebih lengkapnya adalah ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka. Ya surat At-Tahrim ayat surat At-Tahrim ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah ya, diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka. Jadi bukan hanya kita melindungi diri kita saja, ya, tapi wajib bagi kita untuk melindungi keluarga kita dari apa ya? Dari api neraka. Ya, jadi seruan ya kepada orang-orang yang beriman, ya, kepada seluruh orang tua, ya, kepada seluruh ya bapak-bapak, ya, kepada pemimpin keluarga. Ya untuk menjaga ya diri mereka dan juga menjaga keluarga mereka dari api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Oleh karena itu para ahli tafsir yang mereka mengatakan qalal mufassirun ma'nahu 'allimuhum wa addibuhum. Para ahli tafsir mereka menjelaskan ya tentang makna ayat ini ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, yaitu dengan mengajarkan mereka dan mendidik mereka dengan baik. Jadi bukan hanya memenuhi masalah ya duniawinya, ya materinya, makan dan minumnya, sandangnya, papannya, tapi lebih daripada itu mengajari mereka ya tentang urusan agama dan mendidik mereka ya adab-adab Islam. Ya. Dan kemudian beliau mengatakan wa yambaghi lil walid, ya, dan sudah sepantasnya bagi seorang orang tua an yuhsina isma ibnihi, hendaknya dia mencari nama yang baik, ya memperbaiki nama anaknya. Ya ketika dia diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala ya berupa seorang anak yang lahir, maka sudah sepantasnya orang tua dia memberikan nama yang terbaik. Ya, nama yang terbaik bagi anaknya. Ya ini merupakan ihsan, ya, merupakan berbuat baik kepada anak tersebut dan ini merupakan hak seorang anak diberikan dengan nama yang baik. Ya. Ya adapun ketika diberi dengan nama yang buruk ya tentunya ini adalah yang membuat ya, anak tersebut ya durhaka nantinya. Maka kita sebagai orang tua hendaknya memberikan nama yang baik. Wa ya'uqqa anhu, ya. Setelah diberikan nama yang baik, ya. Kemudian yang kedua adalah diakikohi, ya, diakikoh, ya, dia menyembelih, ya, menyembelih satu ekor kambing, ya. Bagi kalau seandainya itu anak perempuan, ya, satu ekor kambing dan dua, ya, ekor kambing kalau seandainya anaknya tersebut adalah anak laki-laki diakikohkan, ya, diakikohkan, ya, karena anak ini akan tergadaikan ya dengan akikoh yang diberikan oleh orang
orang tuanya, ya, murtahanun bi aqiqatihi, digadaikan dengan akikohnya. Artinya nanti anak tersebut bisa menyelamatkan ya anaknya ya ketika ya di hari kiamat, ketika anaknya tersebut sudah diakikoi oleh orang tuanya, ya, murtahanun bi aqiqatihi, yang dikatakan oleh para ulama. Wa yu'aqqa anhu, ya, ini merupakan tugas ya seorang orang tua, ya, tugas seorang orang tua. Dan sunnahnya tadi, ya, kalau seandainya anak laki-laki itu 2 ekor kambing, ya, Nabi SAW ya mengakikoi ya dengan 2 ekor kambing. Dan juga kalau seandainya anak itu perempuan, maka diakikoi dengan 1 ekor kambing. Ya, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, fa idza balagha sab'a sinina amarahu bis salat, ya. Dan apabila anak tersebut ya sudah sampai pada 7 tahun. Ya, 7 tahun ini tugas orang tua. Ya, tugas orang tua, dia memerintahkan anaknya untuk sholat. Ya. An-Nabi ya sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau ya sallallahu alaihi wasallam yang bersabda ya, dalam hadis yang sahih, ya. Muru auladakum bis salat, ya. Muru auladakum bis salat wa hum abna'u sab'i sinin. Ya. Perintahkanlah ya anak-anak kalian ya untuk salat, mereka di umur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Dan pukullah ya mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Ya. Darbun ghairu mubarrih, dikatakan oleh para ulama. Di umur berapa? Ya. Fi abna asyri sinin, ya, ketika umur 10 tahun. Jadi kalau sudah 10 tahun maka kalau tidak sholat ya maka diperintahkan untuk dipukul. Wa farriqu bainahum fil madaji, dan pisahkan ya di antara ya tempat-tempat tidur mereka. Ya, jadi muru auladakum bis salat wa hum abna'u sab'i sinin, ini perintah yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Perintahkanlah ya anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat ya mereka umur 7 tahun, ya. Jadi ketika anak ini masih kecil-kecil ya, bayi, dia melihat orang tuanya sholat, ya, dia melihat orang tuanya sholat. Terus seperti itu, ya, melihat orang tuanya sholat. Maka di situ sudah terbayangkan oleh anak-anak tersebut, ya. Kemudian ya, di umur 5-6 tahun diajak orang tuanya untuk sholat, ya. Diajak. Kemudian di umur 7 tahun maka diperintahkan, ya, diperintahkan ya untuk sholat. Ya. Ya, umur 7 tahun. Maka kalau tidak ya belum melaksanakan ya maka umur 10 tahun itu dipukul dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas, ya, tidak sebagai pukulan yang meninggalkan bekas. Maka itu adalah apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tahapan-tahapannya, ya, dia senantiasa melihat. Jadi ini adalah tugas orang tua yang mengajarkan kepada mereka kebaikan, ya, apalagi ini tentang masalah sholatnya. Artinya adalah kebaikan-kebaikan yang terus dipupuk tersebut ya akan menghasilkan ya suatu kebaikan yang dimiliki oleh anak tersebut. Ya, senantiasa melihat orang tuanya sholat, ya, maka dia pun termotivasi ya untuk melaksanakan sholat. Fa idza balagha sab'a sinin amarahu bis salat wa khatanahu, dan dia mengkhitankan anak-anaknya ya di umur 7 tahun. Fa idza balagha zawwajahu, ya, kalau sudah balik dia ya, dia menikahkan ya anak tersebut, ya, menikahkan anak tersebut. Maka ini adalah tugas orang tua tadi, adalah ya dia memperbaiki nama anaknya, ya, kemudian mengakikohi anaknya, kemudian menyuruh anaknya untuk sholat, ya, dan mengkhitankan anaknya, ya. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah apabila anak tersebut sudah balik maka orang tua menikahkan, ya, menikahkan anak tersebut. Jadi ini adalah tugas orang tua, ya, 5 tugas orang tua tadi. Kemudian yang terakhir sini ya beliau mengatakan wa amma hukukul mamluk, ya, tadi adalah hak anak, ya, hak seorang anak yang diberikan oleh orang tua. Kemudian yang selanjutnya adalah hak budak, ya, budak, ya, ini bukan pembantu, ya, tapi ini budak. Ya, budak saja terdapat hak-hak yang mereka miliki, ya, apalagi pembantu, ya, pembantu itu bukan budak. Ya, budak itu ya
orang yang dijual belikan, ya, diperjual belikan. Dan zaman sekarang sudah tidak ada lagi yang namanya budak. Ada di sebagian negara kaum muslimin, tapi itu tidak banyak. Ya, tidak banyak, hanya di sebagian saja, sangat-sangat kecil, ya, persentase yang sangat kecil. Ya. Adapun kebanyakan manusia sekarang mereka adalah orang-orang merdeka, ya, tidak diperjualbelikan. Adapun budak-budak ini adalah orang-orang yang diperjualbelikan. Ya, mereka tidak memiliki harta mereka sendiri, mereka tidak memiliki diri mereka sendiri. Ya, mereka diperjualbelikan, ya, sebagaimana barang. Maka budak pun, ya, dihormati, ya, di dalam Islam ini ada hak-hak yang perlu dimiliki, ya, oleh mereka, ya, yang disalurkan oleh tuan-tuan mereka. Maka beliau di sini mengatakan wa amma huququl mamluk. Hukukul mamluk fa an yut'imahu, maka hendaknya seorang tuan, ya, seorang yang memiliki budak tersebut, hendaknya dia memberikan makan budaknya. Ya, seorang tuan memberikan makan budaknya. Ini pertama, ya, yang pertama memberikan makan. Wa yaksuahu, dan memberikan pakaian. Wala yukallifahu ma la yutiq, dan dia tidak membebani hal-hal yang tidak dimampui oleh budak tersebut. Ya, bayangkan, ya, ini budak, ya, budak. Hendaknya diberi makan, hendaknya diberikan pakaian, hendaknya tidak diberikan beban, ya, pekerjaan yang tidak dia mampui. Ya, jadi sesuai dengan kemampuan saja. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan beban sesuai dengan kemampuan, ya, setiap manusia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala membebankan, ya, setiap jiwa, ya, kecuali mereka mampu, ya, mereka mampu untuk melakukannya. Maka hendaknya di sini, ya, seorang tuan, ya, sayyid, hendaknya dia tidak membebani budaknya tersebut, ya, di atas apa yang tidak dimampui oleh budaknya. Wala yanzura ilaihi bi'ainil izdira', ya, dan janganlah, ya, dia melihatnya kepada budaknya tersebut dengan pandangan yang meremehkan. Ya, pandangan yang meremehkan. Jadi seorang tuan yang memiliki budak tersebut, jangan sampai dia melihat kepada budaknya ini dengan pandangan yang meremehkan. Jadi ya sudah, ya, sama-sama manusia, jangan sampai meremehkan, ya, manusia yang lain. Wa an ya'fuwa an zalalihi, hendaknya seorang tuan, ya, dia memaafkan, ya, memaafkan kesalahan-kesalahan yang dimiliki oleh budaknya. Wal yatadzakkar indallah zalala nafsih, dan hendaknya dia mengingat, ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang kesalahan-kesalahan dirinya. Jadi hendaknya dia memaafkan, ya, daripada kesalahan-kesalahan yang dimiliki oleh budaknya, ya. Budaknya ini sudah, ya, memberikan dirinya, memberikan waktunya, memberikan seluruh hidupnya kepada tuannya. Tentunya di situ, ya, di dalam berbagai macam hal terdapat kesalahan-kesalahan, ya, kealpaan-kealpaan, ya, namanya juga manusia. Maka hendaknya dia memaafkan, ya, memaafkan. Karena tidak ada manusia yang luput daripada kesalahan. Maka dia hendaknya mengingat Allah Subhanahu wa taala tentang kesalahan-kesalahan yang dia miliki. Faya'fu raja'a an ya'fu Allahu ta'ala anhu. Maka dia pun ketika mengingat Allah Subhanahu wa taala tentang kesalahan-kesalahan yang dia miliki, maka dia memaafkan. Dia mengharapkan, ya, ampunan dan pemaafan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wal ya'fu wal yasfahu, hendaklah mereka memaafkan dan hendaknya mereka berlapang dada. Ya, memaafkan artinya tidak menghukum. Ya, orang yang memaafkan itu adalah orang yang tidak menghukum saudaranya. Ya, kalau saudaranya berbuat kesalahan, ya, kemudian dia memaafkan, artinya dia tidak menghukum saudaranya atas kesalahan yang dilakukan oleh saudaranya. Wal ya'fu wal yasfahu, dan hendaklah mereka berlapang dada. As-safah, ya, kata para ulama adalah insyirahus sadr, ya, berlapang dada. Artinya apa? Artinya ketika, ya, dia mengingat, ya, tentang kesalahan orang lain, hendaknya dia tidak mengungkit-ungkit kembali apa yang pernah dilakukan, ya, oleh saudaranya. Apabila dia senantiasa mengungkit-ungkit kesalahan yang dilakukan oleh saudaranya tersebut, meskipun dia tidak menghukumnya, maka ini belum safah, ya, belum lapang dada. Karena as-safu adalah insyirahus sadr, tidak mengungkit-ungkit. Iya, dulu, ya,
fulan itu seperti ini, ya pernah berbuat salah kepada saya. Dan itu dia terus ulang-ulang di setiap majelis yang dia duduk di dalamnya. Ya, di majelis fulan A, ya dia mengucapkan itu, dia ceritakan itu di majelis B, dia ceritakan. Berarti belum sofa. Sudah memaafkan ya, tapi belum apa? Tapi belum berlapang dada. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menggabungkan antara duanya, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Bukanlah kalian ingin agar Allah Subhanahu wa taala ya mengampuni kalian, ya? Ala tuhibbuna an yaghfirallah. Bukankah kalian ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Ya kalau kita ingin mendapatkan ampunan dari Allah, hendaknya kita memaafkan ya saudara-saudara kita yang pernah melakukan kesalahan kepada kita, ya dengan syarat di situ ya pemaafan tersebut, kata para ulama, faman afa wa aslah, ya terdapat kebaikan. Yang memaafkan dan dia dapat memperbaiki. Ya artinya orang ini yang melakukan kesalahan tersebut dia hendaknya islah, ya senantiasa memperbaiki dirinya, maka boleh dia memaafkan. Ya adapun orang yang tidak diharapkan ya perbaikan dari dirinya, ya maka tidak dimaafkan. Ya tidak dimaafkan karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan faman afa wa aslaha, ya faman afa wa aslaha. Maka seorang yang memaafkan ya tentang kesalahan-kesalahan orang lain, maka dia mengingat ya tentang kesalahan-kesalahan yang dia perbuat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia memaafkan, dia mengharapkan ya pemaafan dan juga ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, ya karena seseorang tidak akan pernah luput ya daripada kesalahan. Kemudian selanjutnya ya beliau ya melanjutkan kepada kita ya babul uzlah, ya bab yang selanjutnya adalah tentang menyendiri. Ya tentang menyendiri. Di bab ini ya beliau akan menerangkan ya tentang masalah al-uzlah, seorang menyendiri. Yang baik itu menyendiri atau seorang itu berbaur dengan orang lain, ya berbaur dengan orang lain. Apakah menyendiri lebih baik ataukah berbaur dengan orang lain lebih baik? Manakah yang lebih utama? Maka ini akan disampaikan oleh al-muallif rahimahullahu taala. Di sini beliau mengatakan ikhtalafan nasu fil uzlati wal mukhalatati. Ya. Para ulama di situ mereka bersilang pendapat ya tentang masalah seseorang menyendiri ataukah dia berbaur ya dengan manusia yang lainnya. Ayyatuhuma afdal. Manakah di antara dua hal ini yang lebih utama? Ya, ma'anna kulla wahidatin minhuma la tanfakku an fawaida wa ghawaila. Ya. Ya meskipun ya dua hal ini ya setiap daripada ya satu hal ini itu tidak terlepas ya daripada manfaat-manfaat dan kekurangan-kekurangan. Ya, jadi menyendiri itu memiliki manfaat-manfaat dan juga memiliki kekurangan-kekurangan. Ya, menyendiri memiliki manfaat, ya nanti akan disebutkan apa saja manfaat-manfaatnya, apa saja kekurangan-kekurangannya, ya musibah-musibahnya apa saja. Dan juga berbaur dengan manusia ada manfaat-manfaatnya. Ya, dan juga di situ tentunya terdapat kekurangan-kekurangannya. Jadi setiap dari dua hal ini memiliki manfaat dan juga memiliki kekurangan. Kemudian beliau mengatakan wa aktsaruz zuhad ikhtarul uzlah, dan kebanyakan orang-orang ahli zuhud dari kalangan para ulama mereka memilih yang namanya al-uzlah. Ya, mereka memilih untuk menyendiri. Ya, nanti akan disampaikan ya secara terperinci pada pembahasan selanjutnya ya insyaallah taala. Kemudian beliau akan menyampaikan siapa saja ya di kalangan para ulama di situ yang memiliki pendapat uzlah dan juga memiliki pendapat mukhalatah. Siapa yang memilih untuk menyendiri dan siapa yang memilih ya untuk berbaur ya dengan manusia yang lainnya. Wa mimman dhaba ila ikhtiyaril uzlah, ya di antara para ulama ya yang memilih ya tentang pendapat al-uzlah ya menyendiri, ini pendapat yang pertama. Siapa? Sufyan ats-Tsauri ya rahimahullahu taala, Ibrahim ibn Adham rahimahullah, wa Dawud at-Tai wal Fudail ya al-Fudail ibn Iyad, wa Bishr al-Hafi fi akharin, dan juga Bishr al-Hafi dan juga yang lainnya. Ya ini pendapat yang pertama. Ya ini adalah nama-nama ya orang-orang yang mulia ya dari kalangan tabi'in ya dan lain sebagainya. Ya orang-orang yang
mulia, ya mereka terkenal dengan ilmunya, tentang kewaraannya, kezuhudannya ya di tengah-tengah manusia. Sampai sekarang ya cerita mereka, biografi mereka masih sering kita dengar ya di dalam ya ceramah-ceramah, ya di dalam pembahasan-pembahasan yang disampaikan oleh para ustadz-ustadz kita, masyaikh kita ya dan lain sebagainya, tentang biografi, tentang kisah mereka, bagaimana rasa takut mereka ya kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ilmu mereka, fikih mereka, ya mereka menyebarkan ilmu yang sangat luas tersebut. Kemudian yang kedua adalah di antara para ulama ada yang memilih berbaur ya dengan manusia yang lainnya. Ya. Di antara mereka adalah Sa'id bin Musayyab rahimahullah. Ya. Ini adalah Sayyidut Tabi'in, ya, pemuka, ya, pemimpin dari kalangan tabi'in, ya, min kibari tabi'in, ya, beliau merupakan senior ya dari kalangan tabi'in, Sa'id bin Musayyab rahimahullahu ta'ala, wa Syuraih bin Hani rahimahullah, wa Sya'bi wa Ibnul Mubarak fi akharin. Ya, dan nama-nama besar ini ya mereka memilih ya berbaur ya dengan manusia yang lainnya. Jadi di sini terdapat dua kelompok yang besar, ya, dua kelompok yang besar. Yang satu mengatakan uzlah, menyendiri, yang satu mengatakan berbaur ya dengan manusia. Maka di sini akan kita sampaikan ya dalil-dalil yang dimiliki oleh setiap kelompok tersebut, ya. Kelompok para ulama tersebut yang mereka memiliki dalil-dalil, yang memiliki dasar-dasar ya tentang pendapat yang mereka miliki. Oleh karena itu beliau di sini mengatakan walikulli ta'ifatin fi ma dhahabat ilaihi hujajun, ya, setiap di antara kelompok tersebut memiliki hujjah, ya, memiliki alasan, memiliki sandaran hukum masing-masing. Ya, kita akan sampaikan itu, ya. Adapun hujjatul awwalin, ya, adapun orang-orang tadi yang mengatakan ya tentang uzlah, ya, tentang menyendiri. Faqad ruya fi sahihain min hadits Abi Sa'id radhiyallahu taala anhu qala qila ya Rasulullah ayyun nasi khairun, qala rajulun yujahidu bi nafsihi wa malih wa rajulun fi syi'bin min asy-syi'abi ya'budu rabbahu wa yada'u an-nasa min syarrihi, ya, wa yada'u an-nasa min syarrihi. Ya, di sini ya hujjah yaitu alasan ya atau sandaran hukum yang pertama adalah apa yang diriwayatkan dalam Sahihain ya Bukhari wa Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala, ya, beliau mengatakan, dikatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyun nasi khairun, manusia seperti apakah yang paling baik wahai Rasul alaihi salatu wassalam. Maka beliau menjawab, ya, manusia yang paling baik adalah rajulun yujahidu bi nafsihi wa malihi, seorang yang berjihad di jalan Allah ya dengan dirinya, dengan jiwanya, dan juga dengan hartanya. Ya, rajulun yujahidu bi nafsihi wa malihi. Ya, ini. Dan manusia yang terbaik juga adalah rajulun ya fi syi'bin minasy-syi'abi, seseorang yang berada di lembah, di antara lembah-lembah, ya'budu rabbah, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yada'un nasa min syarrih, dan dia meninggalkan manusia dari keburukan-keburukannya. Ya, jadi dia meninggalkan manusia agar manusia terjauhi dari keburukannya. Jadi orang agar tidak mendapatkan keburukan dari dirinya, maka dia yang meninggalkan manusia, gitu ya. Dia fokus beribadah, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya'budu rabbah, dan meninggalkan manusia ya dari segala macam keburukan-keburukan yang dimiliki oleh dirinya. Maka sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya di sini, wa yad'un nasa min syarrih, ya, dan dia meninggalkan manusia dari keburukan-keburukannya, adalah apa yang dikatakan oleh para ulama seperti As-Sindi rahimahullah, beliau mengatakan isyarah ila anna sahibal uzlah yanbaghi an yanzura fil uzlati ila tarkin nas min syarrihi la ila khalasihi min syarrihim. Maka di sini terdapat isyarat ya bahwasannya seorang yang menyendiri, ya pelaku ya menyendiri tadi, hendaknya dia melihat ya bahwasanya di dalam menyendiri yang dia lakukan adalah meninggalkan manusia dari keburukan yang dia miliki. Ya, bukan untuk menyelamatkan dirinya dari keburukan manusia. Jadi agar manusia terselamatkan ya dari keburukan dirinya. Ya, bukan
dia menyelamatkan diri dari keburukan manusia. Ya, ini beda ya. Yang satu meninggalkan manusia agar mereka tidak mendapatkan keburukan dari dirinya. Yang kedua adalah dia meninggalkan manusia agar tidak mendapatkan keburukan dari manusia yang lainnya. Maka yang pertama kata para ulama fil awal tahqirun lin nafs. Jadi yang disampaikan oleh Nabi ini adalah tahqirun lin nafs. Ya, dia merendahkan dirinya, ya, tahqirun lin nafs. Karena memang kita ini banyak salahnya. Ya, banyak salahnya. Tahqirun lin nafs, dia merendahkan dirinya. Adapun yang kedua adalah apa? Wa fi tsani tahqiruhum. Adapun yang kedua ya tadi, ya, dia meninggalkan manusia agar tidak mendapatkan keburukan dari manusia yang lain. Ini adalah merendahkan manusia yang lain. Dan ini tidak disampaikan oleh Nabi SAW. Yang disampaikan oleh Nabi SAW adalah seorang yang meninggalkan manusia agar mereka tidak mendapatkan keburukan dari dirinya. Min syarrihi, gitu ya. Wa yad'un nasa min syarrihi. Dia meninggalkan manusia ya daripada keburukan yang dia miliki. Nah, ini yang diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menyendiri agar manusia selamat ya dari keburukan-keburukan yang dia miliki, ya. Inilah yang diinginkan dalam hadis ini sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama, ya. Kemudian yang kedua, ya, pijakan sandaran yang kedua, ya, para ulama yang mengatakan ya, hendaknya seorang itu menyendiri adalah fi hadis Uqbah ibn Amir radhiyallahu taala anhu. Ya. Hadis Uqbah ibn Amir, ya, ini hadisnya hadis sahih, ya, hadis hasan, ya. Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hadis hasan dan ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya. Beliau mengatakan, ya, Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Qultu, ya Rasulullah," aku mengatakan, wahai Rasulullah, man najat? Apa itu keselamatan? Ya. Ya, padahal di dunia ini ya kita cari ini adalah keselamatan, ya. Sungguh pertanyaan ini adalah merupakan pertanyaan yang sangat-sangat baik yang ditanyakan oleh Uqbah ibn Amir radhiyallahu taala anhu. Pertanyaan yang sangat-sangat bermanfaat. Ya, karena tujuan kita di dunia ini ya salah satunya adalah mencari keselamatan. Ya, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mencari keselamatan. Ya, bagaimana cara kita, ya, wasilah kita untuk mendapatkan keselamatan, ini yang ditanyakan oleh Uqbah. Nah, ini dijawab langsung oleh Rasulullah. Apa itu keselamatan? Apa itu arti keselamatan, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau mengatakan, amsik alaika lisanak. Ya, hadis ini tadi hadis yang sahih, ya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, ya. Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan, ya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Amsik alaika lisanak. Jaga, ya. Jaga lisan ini, ya, jaga lisan. Perhatikan lisanmu. Ya, karena wahal yakubbun nas ya ala wujuhim finnar illa hasaidu alsinatihim. Tidaklah, ya, menjerumuskan manusia, ya, mereka diseret di atas muka-muka mereka, ya, kecuali apa? Karena buah daripada lisan-lisan mereka. Ya. Ya, dia tidak memperhatikan apa yang dia ucapkan, ya. Yahwi bihi, ya, ila jahannam sab'ina kharifan. Dia masuk, ya, ke dalam lubang jahannam, ya, 70 tahun lamanya. Ya, karena tidak memperhatikan lisannya. Maka jalan keselamatan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW adalah kita tahan lisan kita. Zaman sekarang, ya, lisan ini sudah berubah menjadi media sosial. Ya, media sosial, orang gampang mengomentari orang lain, ya, orang berkomentar yang negatif, ya, tentang orang-orang lain, padahal dia tidak tahu, ya, tentang hakikat daripada permasalahan tersebut. Keburu dia mengucapkan kata-kata yang buruk. Ya, semuanya ini akan dipertanggungjawabkan, ya, nanti di akhirat. Ya, jadi lisan ini berubah menjadi tulisan. Ya, tulisan, ya, kita, ya, sebagian orang, ya, mencela orang lain, ya, di media sosial, di komentar-komentar yang mereka tulis. Ya, mereka beranggapan bahwasanya hal ini tidak akan dipertanggungjawabkan, padahal hal ini juga hal-hal yang akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya tulisan, ya, mereka ini berupa tuduhan-tuduhan kepada saudaranya yang tidak terbukti, yang tidak benar, maka itu akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amsik alaika lisanak. Ya, jaga, ya, lisanmu.
Ya, jangan terburu-buru ya untuk memberikan komentar negatif ya. Amsik alaika lisanaka wal yasa'ka baituka, dan hendaknya rumahmu itu adalah rumah yang membuat dirimu luas. Ya. Engkau tenang ya di rumahmu. Maksudnya apa? Para ulama mengatakan hendaknya dia makmurkan rumahnya ini dengan ibadah. Ya. Kalau rumah itu sudah dimakmurkan ya, diramaikan dengan ibadah, maka meskipun rumahnya itu kecil, maka Allah Subhanahu wa taala ya akan berikan ketenangan di dalam rumah tersebut. Ya, karena diisi dengan ya ibadah ya, dengan salat sunnah ya. Tentunya bukan salat wajib, karena salat wajib ya wajib di masjid ya berjamaah. Adapun salat sunnah ya, afdalu salatil mar'i fi baitihi ya. Ya fi baiti illal maktubah ya, seutama-utamanya salat seseorang itu fi baiti, afdhalus salatul mar'i fi baiti illal maktubah ya, kecuali ya salat-salat yang diwajibkan ya, salat-salat wajib ya, kecuali salat-salat wajib. Maka salat-salat sunnah ya yang paling utama adalah dikerjakan di rumah. Nah, maka ibadah-ibadah ini ya, membaca Al-Qur'an juga ya, salat berjamaah, salat sunnah tadi ya, salat sunnah, kemudian membaca Al-Qur'an atau ibadah-ibadah yang lainnya ya, dia lakukan di rumah ya. Membaca kitab-kitab yang bermanfaat dia lakukan di rumah, maka dia jadi senang ya, senang. Rumah ini terasa luas ya, hendaknya rumahmu itu engkau rasakan sebagai rumah yang luas. Wal yasa'ka baituk, dengan apa? Dengan ya menghidupkan rumah tersebut dengan ibadah, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, saling membangunkan ya. Ya dengan istrinya ya di malam hari untuk sholat tahajud ya, saling membangunkan ya antara suami dan istri, maka ini akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan banyak sekali kebaikan-kebaikan di dalam rumah tersebut ya. Maka inilah yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, di antara keselamatan ya adalah engkau menjaga lisanmu. Di antara keselamatan adalah engkau yang merasakan ketenangan di rumahmu, engkau menetap di rumahmu, memakmurkan rumahmu dengan ibadah. Jangan kau tinggalkan rumah itu tanpa ibadah. Wa baqi ala khati'atik. Dan juga termasuk keselamatan adalah dengan menangisi ya kesalahanmu ya. Sungguh banyak ya orang yang tidak tahu tentang kesalahannya. Ya, sehingga orang yang dapat menangisi kesalahan-kesalahannya adalah orang yang kembali kepada Allah, yang mengakui kesalahan-kesalahannya yang begitu banyak, kemudian dia menangis. Ya, menangis. Ketika dia tahu tentang kesalahannya, maka akan timbul pada dirinya untuk ingin ya memperbaiki dirinya. Dan orang yang senantiasa memperbaiki dirinya adalah orang yang menuju kepada kebaikan terus ya, dia seperti itu. Maka yang akan dia tuju adalah keselamatan tadi yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya. Ketika dia tahu oh ini kesalahan ya, dia tangisi kesalahan-kesalahan itu, dia rubah dirinya, dan akhirnya dia menjadi orang-orang yang selamat yang menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya di sini ya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kalau ini hadis Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tentang menyendiri? Khudhu bihadzikum minal uzlah, ya ambillah bagian kalian daripada menyendiri. Jadi kalian perlu ya untuk menyendiri. Tidak selalu ya untuk berbaur ya dengan manusia. Ada waktu-waktu untuk menyendiri, untuk beribadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang merenungi ya kesalahannya ya, itu ambillah ya bagian kalian, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian selanjutnya apa yang dikatakan oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, dia beliau mengatakan la wadittu anna baini wa bainan nasi baban, aku berharap ya antara diriku dan juga manusia baban, pintu min hadid ya, pintu dari besi, la yukallimuni ahadun wala ukallimu hatta alqallaha subhanahu wa ta'ala. Ya, aku berharap ada besi yang menghalangi antara diriku dan juga manusia ya, pintu dari besi, sehingga tidak ada satu orang pun yang berbicara denganku dan aku tidak berbicara dengannya sampai aku bertemu Allah Subhanahu
wa taala. Ya ini tentunya ya dalam rangka berta'abbud ya beribadah ya fokus ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya Ibnu Mas'ud ya gudangnya ilmu. Ya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, "Kunu ya nabi al-ilm." Jadilah kalian manusia-manusia yang menjadi sumber-sumber ilmu. Ya. Siapapun kalian, jadilah kalian ya manusia-manusia yang menjadi sumber-sumber ilmu. Ya orang-orang yang datang yang mereka memanfaatkan Anda ya dengan ilmu yang Anda miliki. Ya sebagaimana orang datang ke sumber air, ya mereka mendapatkan air. Ya, ada yang mendapatkan satu ember, ada yang mendapatkan ya satu timba yang besar, ada yang mendapatkan satu jerigen, ada yang mendapatkan ya satu tandon ya, dan lain sebagainya. Jadilah kalian sumber-sumber ilmu. Artinya orang mendatangi kalian untuk mengambil manfaat dari kalian. Ini pesan beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Masabihal lail. Ya. Lampu-lampu di malam hari. Artinya apa? Menerangi manusia. Menerangi keadaan, ya keadaan yang gelap maka diterangi oleh mereka. Ya jadilah kalian sebagai orang-orang yang menerangi ya keadaan yang gelap. Ya, karena kebodohan itu merupakan kegelapan. Ya, sedangkan ilmu ini merupakan cahaya. Ya. Ya seorang ketika dalam kegelapan nggak bisa melihat, ya tidak bisa melihat. Maka orang-orang kafir itu gelap mereka, ya gelap. Tidak mengetahui yang hak ya daripada yang batil. Tidak mengetahui yang tauhid dan juga syirik. Ya, sedangkan orang-orang yang beriman Allah Subhanahu wa taala berikan cahaya sehingga ya mereka dapat mengetahui ya. Ya mereka berjalan di atas permukaan bumi ya dengan ilmu dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala naungi mereka dengan cahaya. Maka masabihal lail ya. Lentera-lentera di malam hari. Ahlas. Ya. Ahlasal buyut. Ya, ahlasal buyut. Ya, orang-orang yang senantiasa menetap ya di rumah-rumah kalian ini ya yang menjadi pembahasan kita ya di sini apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud ya radhiyallahu taala anhu. Yaitu orang-orang yang senantiasa menetap ya di rumah-rumah mereka. Judadal qulub. Ya, tadi menetap di rumah. Ya, judadal qulub, hati yang senantiasa baru. Senantiasa memperbaharui niat. Ya, ketika semangat ini semakin menurun. Jadi orang ini kan ya kadang-kadang berada di puncak semangat, ya kadang-kadang dia lemas. Kadang-kadang dia lemah ya keimanannya, turun gitu ya. Down ya lagi turun. Maka jadilah kalian sebagai orang-orang yang senantiasa memperbarui keimanan tersebut, memperbarui niat tersebut. Judadal qulub. Ya, orang-orang yang memiliki hati yang selalu terbaharui. Ya dengan apa? Yazid wa yanqus. Yazid bi ta'ah ya dengan apa? Senantiasa melakukan ketaatan. Ya. Mengecharge terus ya keimanan hati tersebut ya dengan ilmu. Ya judadal qulub. Khuluqanus thiyab ya khuluqanus thiyab. Ya, orang-orang yang bajunya usang gitu ya, bajunya usang. Jadi ya biasa-biasa saja ya tentang urusan dunia ya, tentang urusan dunia ya karena selama baju tersebut ya sudah masih bisa terpakai maka ya dipakai ya dipakai ya, usang ya baju-baju yang usang menggunakan baju-baju yang usang. Tu'rafuna fi ahli sama ya kalian diketahui ya di penghuni langit ya penghuni langit mengetahui kalian semua wa tukhfauna ala ahli al-ard. Dan kalian tidak diketahui ya, menurut ya, penduduk dunia. Tidak diketahui oleh penduduk dunia, tapi diketahui oleh penduduk langit. Ya, ini ya. Karena mereka adalah orang-orang yang menyendiri, ya tidak diketahui oleh manusia. Wa qala Abu Darda radhiyallahu taala an, ni'ma sauma'atul mar, ya, ni'ma sauma'atul mar'il muslim, ya baituhu yakuffu lisanahu wa farjahu wa basarah wa iyyakum wa majalisal aswaq fa innaha tulhi wa tulghi. Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan, sebaik-baiknya tempat peribadahan seorang muslim adalah rumahnya. Ini tentunya selain daripada hal-hal yang wajib. Ya, sebaik-baik tempat peribadahannya ya adalah di rumahnya.
Dengan apa? Yakuffu lisanahu, dengan dia menjaga lisannya. Wa farjahu, menjaga kehormatannya, kemaluannya. Wa basarahu, dan dia menjaga pandangannya. Wa iyyakum wa majalisal aswaq, dan jauhilah kalian ya majelis-majelis, ya tempat-tempat, ya aswaq, ya pasar, ya apa? Pasar. Ya pasar-pasar itu jauhi. Fa innaha tulhi wa tulqi. Ya karena pasar-pasar ini merupakan hal-hal yang dapat melalaikan kita. Ya, melalaikan kita. Ya, kebanyakan kita ketika di pasar ya kita lalai, ya kita lalai. Maka kita tidak lagi mengingat Allah Subhanahu wa taala tersebut karena kita fokus ya terhadap urusan duniawi tersebut. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Abu Darda radhiyallahu taala anhu, maka ya kita jauhi, ya kita jauhi. Wa qala Dawud At-Ta'i, firra minan nas kama tafirru minal asad. Larilah dari manusia sebagaimana engkau lari dari singa. Ya, ini mereka berpendapat ya tentang lebih utamanya ya menyendiri dari manusia. Qala Abu Muhalhal, ini yang terakhir ya. Ini perkataan Abu Darda, Dawud At-Ta'i, kemudian yang terakhir Abu Muhalhal, akhadha biyadi Sufyan Ats-Tsauri. Ya, berarti ini merupakan plating ya daripada Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ya, ulama juga Abu Muhalhal. Sufyan Ats-Tsauri mengambil ya tanganku, wa akhrajani ilal Jabbanah, dan beliau mengajakku menuju Al-Jabbanah. Di situ tempat padang yang luas ya, seperti sahra ya, padang pasir. Dan di situ terdapat kuburan-kuburan ya. Fa'tazalna nahiyah, ya kemudian kita menyendiri di suatu tempat ya, di tempat yang luas tersebut. Di padang yang luas tersebut. Fa'tazalna nahiyah. Fabaka. Ya, kemudian beliau menangis ya, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Summa qala ya Muhalhal. Ya, beliau mengatakan, Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, wahai Muhalhal, in istata'ta alla tukhalita fi zamanika ahadan faf'al. Kalau engkau mampu tidak berbaur ya dengan salah seorang pun di zamanmu, maka lakukan. Kalau engkau mampu. Ya, kalau engkau mampu tidak berbaur dengan seorang pun, maka lakukan. Wal yakun hammuka marammata ya jahazika. Dan hendaknya hammuk ya. Ya, semangatmu ya, tujuanmu. Hendaknya engkau memiliki tujuan, wahai Muhalhal, marammata jihazik, engkau senantiasa islah. Marammah itu islah, untuk selalu memperbaiki kesiapanmu ya. Perbaiki kesiapanmu menuju mana? Menuju ya akhirat, ya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita senantiasa memperbaiki bekal kita ya menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah pesan ya Sufyan Ats-Tsauri ya rahimahullah taala kepada Muhalhal, hendaknya engkau ya kalau engkau mampu untuk tidak ya berbaur kepada seorang pun, maka lakukan. Dan hendaknya engkau senantiasa memperbaiki ya persiapanmu menuju Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Ya, ini adalah perkataan-perkataan ya dari para ulama yang mereka mengatakan ya tentang keutamaan ya al-uzlah, ya menyendiri dari manusia ya agar manusia ya tidak mendapatkan keburukan dari dirinya. Dan juga di situ sudah kita sampaikan ya firman Allah, kita sampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal ini tadi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Dan kemudian kita sampaikan juga perkataan para sahabat dan juga perkataan para tabi'in radhiyallahu taala anhum wa rahimahumullahu taala jami'an. Ya, kemudian insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan sampaikan alasan-alasan ya hujjah-hujjah ya di antara para ulama yang mengatakan ya lebih utama ya adalah seorang yang berbaur ya dengan manusia. Ya insyaallah pada pertemuan selanjutnya demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kita sampaikan wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Furqan TV, saluran pendidikan. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.